Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, saya Ibu Ika Kustiawati, guru mata pelajaran IPA. Nah, untuk materi yang pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Masih bingung dengan materi besaran pokok dan besaran turunan? Baru masuk SMP kelas 7 kok sudah dikasih materi tentang konversi satuan? Nah, daripada bingung dan pusing, intip yuk kita belajar bersama. Anak-anakku sekalian, kita belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi sebuah benda yang ada di alam, mulai dari benda yang paling kecil atau renik, partikel atom, makhluk hidup, hingga benda yang sangat besar seperti laut, bumi, matahari, dan sebagainya. Untuk mempelajari objek IPA, pengetahuan IPA dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, fisika. Mempelajari energi, gaya, gerak, cahaya, dan gejala alam yang bersifat fisik lainnya. Yang kedua, mempelajari materi, menyusun, dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi. Mempelajari sistem kehidupan mulai dari yang berukuran renik hingga lingkungan yang luas. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Mempelajari asal mula bumi beserta perkembangan dan keadaan saat ini, bintang, planet, dan benda langit lainnya. B. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Besaran ada 4 macam, yaitu besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Besaran pokok adalah besaran asli yang satuannya didefinisikan tersendiri dan telah ditetapkan terlebih dahulu daripada besaran yang lain. Besaran pokok meliputi panjang, dalam kurung L sama dengan huruf L kecil, massa yaitu M kecil, waktu yaitu T kecil, suhu yaitu T besar, kuat arus yaitu I besar, dan intensitas cahaya yaitu Z. Panjang adalah jarak antara 2 titik, massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda, waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar dalam rentang waktu tertentu. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan meliputi luas yaitu L besar, volume yaitu V besar, massa jenis yaitu R kecil, kecepatan yaitu V kecil, berat yaitu W besar, berat jenis S besar, dan percepatan A kecil. Besaran turunan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Silakan kalian baca dan pelajari ya. Nah, adapun besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan satuan. Besaran skalar meliputi panjang, massa, waktu, dan suhu. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai satuan dan arah. Besaran vektor meliputi gaya, kecepatan, dan percepatan. Sekarang C. Satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Syarat suatu yang baik yaitu mudah ditiru, bersifat tetap, dan internasional. Sistem satuan yang berlaku yaitu Sistem Satuan Internasional atau SI. Contohnya, meter untuk panjang, kilogram untuk massa, sekon atau detik untuk waktu, Kelvin untuk suhu, ampere untuk kuat arus listrik, dan candela untuk intensitas cahaya. Macam-macam satuan ada 2, yaitu
satuan pokok yang merupakan satuan dari besaran pokok. 2. Satuan turunan yang merupakan satuan besaran turunan. Satuan juga dikonversikan menjadi satuan yang lain. Misalnya, 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Seperti itu pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada konversi satuan panjang meter. Dari mulai km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Milimeter. Nah, untuk konversi satuan luas persegi dimulai dari 1 km persegi sama dengan 1 juta meter persegi sama dengan 10 pangkat 6 meter persegi. Silakan kamu pelajari lebih lanjut ya, dibaca dengan seksama. Nah, di sini juga ada konversi satuan volume atau kubik. Pelajari dengan seksama. Terus, konversi satuan waktu atau sekon. Pelajari juga dengan seksama. Yang terakhir yaitu D, pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang sejenis dengan besaran yang memiliki satuan. Pengukuran dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Pengukuran satuan baku. 2. Pengukuran satuan tabaku. Pengukuran menggunakan alat ukur, contohnya penggaris dan meteran, neraca dan timbangan. Nah, ayo dibaca bareng-bareng. Nah, sudah kan? Nah, untuk minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi, see you next time. Semoga kalian bahagia, pintar, jadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua tentunya. Ya, thank you for watching. See you next time. Salam hangat dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.